Saudara-saudari yang terkasih, Maria adalah pribadi yang sangat istimewa. Gereja mengakui itu, saya dan bahkan Anda sekalian. Sebetulnya, siapa Maria dan bagaimana ajaran gereja tentang Maria? Marilah kita berbincang dengan Romo Dr. Matius Purwatmo, dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma. Selama bulan Oktober, umat Katolik menjalankan secara khusus devosi kepada Maria dengan berziarah dan berdoa rosario. Di dalam gereja Katolik, sebetulnya siapa Maria dan apa serta peranannya Maria di dalam gereja tersebut, Romo? Baik, Mbak Yofi. Tentu Maria pertama-tama adalah ibu yang melahirkan Yesus. Yesus lahir dari Maria. Tetapi bagi gereja dan dalam kitab suci, Maria tidak sekedar sebagai ibu yang melahirkan Yesus, dia juga digambarkan sebagai hamba Tuhan, sebagai murid yang percaya. Pertama-tama mari kita lihat di dalam kisah kabar sukacita yang disampaikan pada Maria dalam Injil Lukas. Di sana, ketika Maria diberi tugas untuk menjadi ibu Allah Putra itu, dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, dan jadilah padaku menurut perkataanmu." Kata-kata ini menyimpulkan siapa dia. Dia menyadari dirinya sebagai hamba Tuhan yang siap mendengarkan sabda Tuhan dan siap pula untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maria sebagai orang yang berani mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya juga dikatakan dalam teks yang lain. Ketika setiap kali dia berhadapan dengan rencana Allah yang tak terduga, Injil mengatakan Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Artinya apa? Sebagai ibu Yesus, dia juga sebagai hamba Tuhan, sebagai murid, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan Maria yang menjadi ibu Yesus, sekaligus orang yang percaya itu, belajar terus-menerus mengikuti Yesus. Mulai dari Bethlehem, akhirnya sampai di bawah kaki salib. Di bawah kaki salib, Maria mencoba mengerti bagaimana Allah berkarya melalui putranya itu. Dan di bawah kaki salib itulah Yesus menyerahkan Maria kepada muridnya yang dikasihinya. Dia mengatakan, "Inilah ibumu." Jadi Maria oleh Yesus disatukan dengan murid-muridnya, dengan gereja. Dan sejak saat itu dikatakan Maria tinggal bersama murid yang dikasihinya itu. Maria tinggal bersama murid yang dikasihinya sebetulnya juga lebih melambangkan bahwa Maria juga tinggal bersama gereja. Dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa Maria bersama dengan para murid berkumpul di dalam doa menantikan datangnya Roh Kudus. Sekali lagi, Maria tetap bersama gereja sebagai orang yang percaya. Tetapi bagi gereja, peran Maria itu lebih. Dia menjadi orang yang percaya, tetapi juga dipercaya Maria bersama para kudus sudah sampai pada kemuliaan surgawi. Maka gereja menghormati Maria seperti menghormati para kudus, karena menghormati sebagai warga gereja yang sudah mulia. Maka penghormatan kepada Maria sebetulnya tidak menggantikan penghormatan kepada Allah, tidak menggantikan penyembahan pada Allah. Hanya Allah yang disembah, tetapi Maria, para kudus dihormati karena sudah mulia bersama Allah. Maka kalau orang gereja menghormati Maria, berdoa, sebetulnya berdoa bersama Maria. Mohon doa Maria agar kita semua dilindungi oleh Allah
agar kita semua diberkati oleh Allah. Tentu, bagi gereja, peran Maria lebih dari sekedar ibu. Dia ibu Yesus yang melahirkan Yesus di dunia. Dia juga murid yang percaya akan karya keselamatan Allah terjadi di dalam diri Yesus. Dia juga ibu yang mulia, karena dia yang mengikuti Yesus itu sudah sampai pada kepenuhan kemuliaannya. Bagi gereja akhirnya, Maria adalah model orang yang percaya. Model orang yang percaya dalam arti dia menjadi contoh, menjadi model bagaimana mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana orang yang percaya pada Tuhan boleh bertanya, boleh merefleksikan, boleh merenungkan, tetapi pada akhirnya berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia juga menjadi pengantara bagi gereja yang ada sekarang ini. Mengapa? Karena bagi gereja, orang-orang yang sudah mulia itu boleh ambil bagian dalam kepengentaraan Kristus. Baik orang kudus maupun Maria ambil bagian dalam kepengentaraan Kristus untuk membawa berkah, membawa kesucian bagi dunia. Kalau gereja mengakui Maria sebagai pengantara, tidak meninggalkan kepengantaran Kristus, tapi memperteguh, menguatkan kepengantaran Kristus bagi kita semua. Sebetulnya, kita pun yang sudah dibaptis, kita pun yang sudah menjadi murid Kristus, juga boleh dikatakan menjadi sarana bagi Allah untuk mewartakan kebaikannya. Bisa menjadi pengantara karya Allah bagi orang lain. Hanya orang-orang kudus dan khususnya Maria, secara istimewa, dia menjadi pengantara kebaikan Allah, pengantara kesucian Allah, pengantara rahmat Allah bagi semua manusia. Oleh sebab itu, Maria dihormati dan bahkan gereja mohon perlindungan Bunda Maria. Bahkan umat berdoa mohon perlindungan, mohon kesembuhan dari Allah dengan pengantaraan Bunda Maria. Itulah kalau kita menggambarkan siapa Maria bagi gereja. Tadi Romo menjelaskan tentang peranan dan kedudukan Maria. Di dalam doa Salam Maria disebutkan kalau Maria itu sebagai Bunda Allah dan ada pula Maria sebagai perawan. Lalu apa artinya dengan kata-kata tadi itu Romo? Baiklah, kita menyebut Maria sebagai Ibu Yesus. Dan kalau kita membaca kitab suci, dikatakan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Ya. Dikatakan bahwa Maria mengandung Yesus dari kuasa Roh Kudus. Dari situlah kita memahami Maria sebagai perawan, karena dia melahirkan Yesus bukan karena campur tangan manusia, tetapi karena Allah Roh Kudus yang turun atasnya. Gereja mengakui keperawanan Maria ini tidak terpengaruh ketika dia melahirkan Yesus, tetapi dia diakui tetap perawan sepanjang hidupnya. Tentu hal ini juga harus dimaksudkan terutama untuk menunjukkan penyerahan Maria secara utuh kepada Tuhan, dan penyerahan itu sepanjang hidupnya tidak pernah diragukan lagi. Kita juga mengakui Maria Bunda Allah. Sebutan ini pertama-tama mau menunjukkan siapa yang dilahirkan oleh Maria itu. Tadi dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah datang dari Allah. Dari situ gereja percaya bahwa yang dilahirkan Maria
memang sungguh Allah. Dan atas dasar itulah, maka sebetulnya Maria boleh disebut sebagai yang melahirkan Allah, yang juga disebut sebagai Bunda Allah. Ajaran ini ditetapkan gereja pada Konsili Efesus tahun 431. Pada waktu itu memang orang bertanya, apakah Maria boleh disebut Bunda Allah? Apakah tidak berbahaya menyebut Maria Bunda Allah? Tetapi gereja karena mengakui yang lahir dari Maria adalah Allah, maka dia boleh disebut yang melahirkan Allah. Dan istilah yang dipakai oleh Efesus sebetulnya yang melahirkan Allah atau Theotokos. Meskipun gelar Bunda Allah pertama-tama untuk menyatakan bahwa yang lahir dari Maria, Yesus itu sungguh Allah sejak dalam kandungan, tetapi kalau digelar Bunda Allah itu berarti dia menjadi sarana bagi Putra Allah datang ke dunia, maka gelar Bunda Allah juga menunjukkan keikutsertaan Maria dalam menanggapi karya Allah. Jadi, seperti yang saya katakan pada bagian pertama tadi, kalau Maria disebut hamba Allah, sekarang sebagai hamba Allah, dia menjadi jalan bagi datangnya Allah di dunia. Menjadi Bunda Allah berarti menjadi jalan Allah lahir di dunia sebagai manusia. Dan dia berperan di sana, dia ikut serta dalam karya keselamatan. Terima kasih Romo, menarik sekali penjelasan Romo tentang Maria sebagai Bunda Allah dan Maria yang tetap perawan. Lalu bagaimana dengan Maria yang dikandung tanpa noda dan Maria yang diangkat ke surga? Baiklah Mbak, untuk menjelaskan ini, mari kita menuju tempat lain yang ada patung Marianya juga. Oh iya, terima kasih Romo. Inilah salah satu tanda kesetiaan Maria sebagai hamba Tuhan dan sebagai murid yang menerima Yesus sampai pada kematiannya. Oke, baiklah kita lanjutkan pembicaraan yang tadi. Kita tadi sudah berbicara mengenai ajaran gereja, Maria tetap perawan, Maria Bunda Allah. Kita akan melanjutkan dengan pembicaraan mengenai Maria yang dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga dengan mulia. Keyakinan iman bahwa Maria dikandung tanpa noda menjadi lebih terkenal ketika Maria menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes, Perancis. Ketika uskup meminta Bernadette bertanya siapa nama yang menampakkan diri itu, perempuan itu menjawab, akulah yang dikandung tanpa noda. Ajaran gereja mengenai Maria dikandung tanpa noda ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854, 4 tahun sebelum penampakan Maria di Lourdes itu. Dalam ajaran Paus Pius ke-9 itu dinyatakan 3 hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa Maria sang tetap perawan itu dibebaskan dari noda dosa. Rumusannya adalah dibebaskan. Berarti ini adalah karya Allah sendiri. Dan lebih tegas lagi dikatakan dibebaskan dari noda dosa karena karunia Allah yang maha tinggi. Kita ingat, setiap kali kita berdoa salam Maria, kita mengatakan salam Maria penuh rahmat. Kalau kita baca dalam Injil Lukas, salam malaikat pada Maria bunyinya demikian. Salam engkau yang dikaruniai. Maka bebasnya Maria dari noda dosa itu
juga menjadi tanda bahwa dia dikaruniai oleh Allah. Dia dibebaskan Allah dari segala noda. Supaya apa? Supaya siap menjadi ibu sang juru selamat. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa bebasnya Maria dari noda dosa itu oleh Paus Pius ke-9 dikatakan berkat jasa penebusan Yesus Kristus. Seringkali orang bertanya, kalau Maria bebas dari dosa asal, apakah dia tidak membutuhkan penebusan Yesus? Gereja mengatakan dia ditebus mendahului yang lainnya. Dengan demikian, Maria dikandung tanpa noda dosa, sekali lagi menegaskan rahmat Allah, kurnia Allah yang mencintai manusia, yang menyelamatkan manusia, dan membebaskan Maria dari dosa. Ajaran terakhir yang pokok mengenai Maria adalah Maria diangkat ke surga dengan seluruh jiwa raganya. Ajaran ini ditetapkan oleh Paus Pius XII pada tahun 1950. Paus menetapkan ajaran ini setelah mendengarkan pendapat para uskup, pendapat umat beriman. Sehingga boleh dikatakan bahwa Paus hanya menyuarakan apa yang sudah menjadi keyakinan seluruh umat Katolik. Ajaran ini mau mengatakan bahwa Maria yang mengikuti Yesus itu sekarang sudah sampai pada kepenuhan keselamatan yang diterimanya. Rumusan ajarannya kurang lebih demikian. Maria, Bunda Allah, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Sekali lagi diangkat dalam kemuliaan surgawi, berarti ini adalah karya Allah yang memahkotai perjalanan hidup Maria dengan kepenuhan keselamatan. Seluruh jiwa raga berarti kepenuhan manusia. Dengan demikian, ajaran ini mau mengatakan Maria, hamba Allah, murid Kristus, umat beriman itu sudah sampai pada kepenuhan keselamatan yang nantinya juga akan diterima oleh semua orang Kristen. Oleh karena itu, Maria bagi gereja juga menjadi tanda pengharapan, tanda bahwa perjalanannya pasti sampai pada kepenuhannya. Maria yang diangkat ke surga menjadi tanda harapan bahwa kita yang masih berjalan di dunia ini akan juga sampai pada kepenuhan kemuliaan surgawi. Kalau saya meringkas lagi apa yang saya katakan mengenai ajaran gereja yang pokok mengenai Maria, tadi kita mulai dengan mengatakan Maria tetap perawat, berpangkal dari panggilan dia sebagai Bunda yang melahirkan Yesus. Kesucian Maria dimulai dari sana. Kita juga mengenal dia sebagai Bunda Allah, karena yang lahir dari Maria adalah Allah sendiri. Kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa noda berkat karya penebusan Yesus. Dan terakhir, kita mengatakan dia diangkat ke surga dengan mulia sebagai buah kepenuhan keselamatan. Maria dikaitkan dengan Yesus dan juga dikaitkan dengan gereja. Itulah yang menjadi pokok ajaran gereja tentang Maria. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sang embun di taman kering.
Demikianlah penjelasan mengenai peranan dan kedudukan Maria serta ajaran pokok gereja tentang Maria. Marilah kita semakin mencintai Maria dan berdoa bersama Maria untuk menuju kepada Yesus. Terima kasih dan berkah dalam.